Secara keseluruhan, Dani Irwanto telah mengumpulkan 60 bukti yang konvergen, untuk menyimpulkan bahwa Atlantis adalah sesuai dengan ciri-ciri Sundalandia, serta ibu kotanya kemungkinan besar terletak di Laut Jawa. Sesuai dengan dataran di Kalimantan sisi selatan. Plato menjelaskan bahwa terdapat sebuah dataran yang rata, halus dan tidak bergelombang, turun menuju laut, dikelilingi oleh sederetan pegunungan besar dan kecil yang indah, menghadap ke arah selatan dan terlindung dari utara, dan terdapat desa-desa dan rakyat yang makmur, sungai, danau, dan padang rumput. Dani Irwanto dalam bukunya menyatakan bahwa dataran yang memiliki ciri-ciri wilayah tersebut terdapat di Kalimantan sisi selatan, di mana sebagian kini terendam di bawah Laut Jawa. Datarannya memiliki kemiringan yang sebagian besar kurang dari 1% menurun ke selatan menuju Laut Jawa, dan tidak ada gundukan yang terlihat pada seluruh dataran. Menghadap ke sebelah selatan, dan terlindung oleh pegunungan Mullerschwaner dan Meratus di sebelah utara, sebagian besar tertutup oleh hutan primer, dihuni oleh bermacam-macam satwa, dan sebagai kediaman puluhan suku asli Dayak. Memiliki curah hujan yang tinggi dan suhu hangat sepanjang tahun, banyak sungai besar dan anak-anak sungainya, sehingga sangat subur, dan kaya sumber daya makanan dan kebutuhan sehari-hari. Plato menjelaskan bahwa dataran itu berbentuk persegi dan lonjong, panjangnya 3000 stadium atau sekitar 555 km, dan lebarnya 2000 stadium atau sekitar 370 km. Bentuk dataran di wilayah Kalimantan bagian selatan, dan Laut Jawa yang berdekatan, adalah persegi panjang di sebelah selatan, dan lonjong di sebelah utara, hampir persis panjangnya 555 km, dan lebarnya 370 km. Sesuai dengan saluran-saluran di Kalimantan sisi selatan. Mengenai saluran air di dataran tersebut, Plato menjelaskan bahwa saluran keliling dalamnya 100 kaki atau sekitar 30 meter, lebarnya 1 stadium atau sekitar 185 meter, panjangnya 10.000 stadium atau sekitar 1.850 km, melingkari seluruh dataran, mendapatkan aliran dari pegunungan, berliku di sekitar dataran, bertemu di kota, dan bermuara ke laut. Plato menggambarkan bahwa saluran pedalaman adalah lurus, lebarnya 100 kaki atau sekitar 30 meter, intervalnya 100 stadium atau sekitar 18,5 km, dan bermuara ke dalam saluran keliling. Menurut Dani Irwanto, ada saluran-saluran air yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Sungai Barito, Kapuas Murung, Kahayan, dan Sebangau yang ada di wilayah itu, diidentifikasi sebagai saluran-saluran tersebut. Mereka berasal dari pegunungan Mullerschwaner dan Meratus. Sungai-sungai ini lebarnya rata-rata sekitar 600 hingga 800 meter, dan dalamnya 8 meter. Dengan menghitung kapasitas aliran yaitu luas kali kecepatan, dan dengan asumsi kecepatan aliran yang sama karena kemiringan energi gravitasi yang sama, luas penampang aliran yaitu lebar kali kedalaman, seperti yang dijelaskan oleh Plato adalah sekitar 185 kali 30, sama dengan 5.550 meter persegi. Sementara luas alirannya saat ini adalah luar biasa hampir tepat, 700, rata-rata, kali 8 sama dengan 5.600 meter persegi. Jarak rata-rata sungai-sungai ini adalah sekitar 20 km, dapat dianggap mendekati sekitar 18,5 km yang dikatakan oleh Plato. Plato menyebutkan bahwa terdapat terusan yang digali dari satu saluran pedalaman ke yang lainnya.
Dengan mengamati peta, kita dapat melihat berbagai terusan yang ada di wilayah tersebut, beberapa di antaranya dibangun atau direhabilitasi akhir-akhir ini. Terusan ini dikenal secara lokal dengan Anjir, yaitu saluran yang menghubungkan dua sungai sebagai bagian jaringan transportasi. Sebagian besar sungai-sungai di Kalimantan bagian selatan dapat dilayari. Semua sungai dan anak sungainya adalah merupakan jaringan sistem transportasi, menjadi sarana vital bagi masyarakat, dan telah menjadi urat nadi ekonomi, karena sebagian besar kegiatan ekonomi mereka dilakukan melalui dan di sungai sejak zaman kuno. Berbagai jenis hasil hutan, pertambangan, dan pertanian diangkut ke tempat pengumpulan atau pelabuhan melalui jaringan sungai. Plato menyebutkan bahwa terdapat saluran irigasi yang menyadap dari saluran lain untuk mengairi lahan di musim panas atau musim kemarau, tetapi dari hujan di musim dingin atau musim hujan, menghasilkan 2 kali panen dalam setahun. Praktek saat ini sistem irigasi rawa pasang surut di Kalimantan bagian selatan secara tradisional dikenal dengan sistem Anjir, di mana saluran primernya disebut Anjir atau antasan, yang dibuat dengan menghubungkan dua sungai pasang surut, juga digunakan sebagai keperluan navigasi. Saluran di dalam lahan dibuat untuk mengairi dan menguras sawah dari dan ke dalam Anjir, yaitu saluran sekunder yang disebut handil atau tata, dan saluran tersier disebut saka. Sewaktu air surut, saluran-saluran ini membuang air beracun, dan pada saat pasang air tawar dialirkan ke dalam saluran dan disampaikan ke sawah. Sistem ini menghasilkan 2 kali panen padi dalam setahun. Semua fakta ini benar-benar konsisten dengan ungkapan Plato. Ibu kotanya sekarang ada di Laut Jawa. Plato menggambarkan bahwa pulau ibu kota di mana terdapat sebuah kota dengan benteng dan cincin perairan, adalah ada di laut yang nyata, di dalam selat, dan dikelilingi oleh benua tak berbatas. Benua tak berbatas itu adalah Sundalandia, yang tersambung dengan benua Asia, dan satu-satunya laut yang dikelilingi olehnya pada masa itu adalah Laut Jawa kuno, menunjukkan bahwa pulau dan ibu kotanya terletak di Laut Jawa. Pernyataan bahwa pulau itu terletak di dekat dataran, dan semua saluran bertemu di kota dan bermuara ke laut, menunjukkan bahwa pulau itu terletak di sebelah selatan dataran, di suatu tempat yang sekarang terdapat di bawah Laut Jawa. Ibu kotanya sekarang tertutup terumbu karang. Ungkapan, karena suatu alasan, laut di bagian itu tidak dapat dilewati dan ditembus, karena ada sebuah beting lumpur atau tanah liat di tempat itu, menegaskan lokasinya. Terumbu karang adalah langka di Mediterania, sehingga orang Yunani dan Mesir tidak memiliki istilah tersebut, maka Plato menuliskannya sebagai beting lumpur atau tanah liat. Terumbu karang tumbuh dengan baik di perairan yang hangat, dangkal, jernih, terang, dan tidak tenang, dan pada permukaan keras di bawah laut, sehingga merupakan kondisi yang ideal di Laut Jawa. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh ungkapan, yang disebabkan oleh penurunan pulau, karena tumbuhnya terumbu karang disebabkan oleh kenaikan permukaan laut dalam periode glasial terakhir. Lokasinya diidentifikasi oleh para pelaut sebagai Gosong Gia atau Annie Florence Reef, sebuah terumbu karang digambarkan berukuran kecil, dan muncul ke permukaan saat laut surut.
Bagian atas terumbu terdapat kira-kira 10 meter di bawah permukaan laut rata-rata, dan dasar laut kira-kira 55 meter di bawah permukaan laut rata-rata. Struktur kotanya masih terlihat dari pola terumbu karang ini. Kedalaman laut di sini adalah persis sama dengan elevasi daratan sekitar 11.600 tahun lalu. Tugu batas. Plato menyebutkan bahwa perang dikatakan telah terjadi antara mereka yang tinggal di luar Tugu Herakles, dan semua yang tinggal di dalamnya. Herakles adalah nama yang dipinjam dari mitologi Yunani. Apakah arti Tugu Herakles sebenarnya? Pendeta Mesir mengatakan kepada Solon tentang batas teritorial antara Atlantis dan seterunya, sebagai yang oleh Anda disebut Tugu Herakles, untuk menggambarkan gerbang masuk, atau tanda batas negara yang terletak di sebuah selat. Kata-kata, oleh Anda, bisa berarti bahwa penanda itu biasa dikenal oleh orang Athena, tetapi bukan yang mereka maksud, atau dengan kata lain, seperti Tugu Herakles. Dani Irwanto berhipotesis bahwa tugu-tugu itu adalah monumen yang dibangun di tempat-tempat di gerbang atau tapal batas negara, dan bisa di mana saja di tempat-tempat tertentu di sepanjang perbatasan. Tugu telah menjadi tradisi di Indonesia sampai sekarang, untuk menandai batas atau gerbang masuk suatu wilayah. Tugu-tugu itu seringkali dihiasi dengan wajah Batara Kala, yang banyak terdapat di mana-mana di Jawa dan Bali. Akan dibahas kemudian, bahwa Batara Kala adalah analog dengan Herakles di Yunani. Geologinya mirip yang di Pulau Bawean. Pulau Bawean di lepas pantai Laut Jawa merupakan purwarupa Pulau Atlantis, karena memiliki lingkungan, formasi geologi, dan proses tektonik yang sama, serta letaknya berdekatan. Pulau Bawean dan Atlantis keduanya terletak pada sebuah busur geologi, yang diidentifikasi oleh para ahli geologi sebagai busur Bawean. Dijelaskan, bahwa mereka memiliki mata air, yang satu dingin dan lainnya panas. Terdapat beberapa sumber air panas dan dingin di Pulau Bawean, yang dihasilkan oleh kegiatan tektonik di wilayah tersebut. Deskripsi, batu-batu itu digali dari pulau pusat dan zona-zona, dengan warna putih, hitam, dan merah, dan dilubangi menjadi galangan ganda, yang memiliki atap terbentuk dari batuan asli, juga sesuai. Batu-batu itu rupanya mirip dengan batuan beku yang terdapat di Pulau Bawean. Yang putih bersifat asam, hitam abu-abu bersifat basa, dan merah dari oksida besi. Batuan beku ini keras dan kuat, memiliki kekuatan alam yang cukup untuk berdiri sebagai atap galangan yang dilubangi.